Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Ramadhani dengan NIM A1S1230045. Pada presentasi mengenai sistem kontrol elektromekanis, hari ini kita akan mengeksplorasi komponen fundamental dalam otomasi, khususnya fokus pada relay dan katup kontrol arah. Kita akan mempelajari prinsip operasional, simbol-simbolnya, serta aplikasi praktisnya dalam mengendalikan berbagai gerakan mekanis. Relay berfungsi sebagai saklar yang dioperasikan secara elektrik, di mana arus input kecil digunakan untuk mengendalikan arus yang jauh lebih besar pada sirkuit terpisah. Prinsipnya sederhana. Pada saat arus mengalir melalui koil relay, tercipta medan magnet yang menarik armatur untuk membuka atau menutup kontak. Hal ini memungkinkan sinyal daya rendah seperti input 0 sampai 5 volt pada PLC untuk menyalakan perangkat daya tinggi seperti motor dengan aman sambil mengisolasi sirkuit kontrol. Selanjutnya, kita bahas katup solenoid yang berfungsi sebagai aktuator untuk mengontrol arah aliran udara bertekanan atau oli. Katup ini sangat krusial dalam mengoperasikan perangkat lain seperti piston dalam silinder. Cara kerjanya adalah medan magnet solenoid menggerakkan spool di dalam katup untuk mengalihkan jalur fluida, yang sangat penting untuk tugas presisi seperti memindahkan barang di konveyor. Selanjutnya, mari kita lihat cara kerja katup spool secara detail, di mana yang pada gambar 2.24a tanpa arus listrik, pegas menahan katup pada posisi default yang mengarahkan fluida ke sisi kanan piston, menyebabkannya bergerak ke kiri. Namun, saat arus diberikan ke solenoid seperti pada gambar 2.24b, katup bergeser dan mengarahkan fluida ke sisi kiri piston, sehingga piston bergerak ke kanan. Berikutnya, katup kontrol arah diklasifikasikan berdasarkan jumlah port dan posisi kontrolnya. Contohnya, katup pada gambar 2.24 adalah katup 4/2 karena memiliki 4 port. Ada A, B, P, dan T. Dan 2 posisi kontrol. Dalam simbol standar, kotak mewakili posisi kontrol, sementara panah di dalamnya menunjukkan arah aliran fluida. Berikutnya, selain katup 4/2, terdapat berbagai konfigurasi lain sesuai kebutuhan. Katup 2/2 memiliki 2 port dan 2 posisi untuk kontrol on atau off sederhana. Ada juga katup 3/2 yang memiliki 3 port dan 2 posisi, yang umumnya digunakan untuk mengoperasikan silinder kerja tunggal atau single acting. Simbol diagram katup juga menunjukkan metode aktuasinya. Ada beberapa metode utama. Solenoid operasi manual. Solenoid menggunakan medan magnet, tombol tekan untuk operasi manual, dan pegas untuk pengembalian posisi default secara mekanis. Sebagai contoh, katup 4/2 seringkali menggunakan kombinasi aktuasi solenoid di satu sisi dan pegas di sisi lainnya. Yang berikutnya, jenis silinder kerja tunggal dan ganda. Katup kontrol arah utamanya digunakan untuk menggerakkan piston dalam 2 jenis silinder. Silinder kerja tunggal atau single acting menggunakan fluida hanya untuk satu arah gerakan, sementara gerakan baliknya dibantu pegas atau gaya eksternal. Sebaliknya, silinder kerja ganda atau double acting digerakkan oleh fluida untuk gerakan maju maupun mundur, memberikan kontrol yang lebih presisi dan kuat. Slide berikutnya mengontrol silinder kerja tunggal. Untuk mengontrol silinder kerja tunggal, kita bisa menggunakan katup 3/2. Terdapat 3 tahap. Pertama, posisi retraksi saat tidak ada arus. Kedua, saat arus diberikan ke solenoid, katup bergeser dan batang silinder memanjang atau extends. Dan terakhir, saat arus diputus, katup kembali ke posisi semula dan silinder akan memendek atau tertarik kembali atau retracts.
slide terakhir, kontrol silinder kerja ganda memerlukan pengaturan yang lebih canggih. Biasanya melibatkan dua katup kontrol arah. Katup pertama diaktifkan untuk mengarahkan fluida agar piston memanjang, dan katup kedua diaktifkan untuk mendorongnya kembali. Konfigurasi ganda ini memungkinkan kontrol posisi dan kekuatan yang komprehensif, sangat penting untuk tugas otomasi yang kompleks. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai materi ini dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.